Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Ada yang tahu tidak? Fathul Makkah artinya kemenangan kota Makkah. Siapa yang mau dengar kisahnya? Begini nih, setelah sekian lama pergi ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu kepada kota Makkah tempat beliau dilahirkan. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Madinah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, rencana mereka tidak semulus yang dibayangkan. Ketika sampai di perbatasan Hudaybiyah, para umat Muslim dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menolak kehadiran dan niat umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan tujuan umat Islam datang ke Mekah. Namun, kaum kafir Quraisy tetap menolak kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka bahkan menahan Utsman bin Affan. Anak-anak, kira-kira apa ya yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Utsman bin Affan? Mendengar kabar bahwa Utsman bin Affan ditahan menyebabkan umat Islam khawatir dan berjanji pada Rasulullah akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Sumpah setia itu dikenal dengan nama Baitur Ridwan. Mendengar sumpah setia umat Islam, kaum kafir Quraisy ketakutan dan melepaskan Utsman bin Affan. Mereka mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kaum kafir Quraisy hendak mengajukan perjanjian damai. Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan baik niat kaum kafir Quraisy tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mencintai kedamaian. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr mengadakan perundingan yang cukup panjang, dihasilkanlah sebuah kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Kira-kira apa ya isi Perjanjian Hudaybiyah itu? Isi Perjanjian Hudaybiyah itu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh menjalankan ibadah haji dan umroh di tahun ini, namun boleh di tahun depan dengan waktu tidak lebih dari 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. 3. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Yang keempat, menolak kaum kafir Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Dan yang kelima,
memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum kafir Quraisy. Isi perjanjian Hudaybiyah sangat merugikan umat Islam, sehingga banyak sahabat yang menolak perjanjian tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW memiliki pandangan lain. Perjanjian ini justru akan menguntungkan umat Islam. Dan benar saja, adanya perjanjian damai untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun ini membuat umat Islam memiliki waktu untuk berpikir dan mengembangkan Islam secara lebih leluasa. Sementara itu, kaum kafir Quraisy justru dirugikan karena banyak pedagang yang merasa tidak aman. Hal ini disebabkan karena penduduk Mekah yang kecewa dengan kaumnya. Mereka melampiaskan kekesalannya pada para pedagang. Mereka kesal karena ditolak oleh Rasulullah datang ke Madinah. Semua itu dilakukan Rasulullah untuk menepati perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada akhirnya kaum kafir Quraisy melanggar perjanjiannya sendiri. Orang Quraisy membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Akhirnya Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara tawaran Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Orang Quraisy segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah harus diganti. Dan yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang disepakati. Orang kafir Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan ini membuat Rasulullah harus bersiap untuk menghadapi kaum Quraisy. Dalam waktu singkat, terkumpullah 10.000 pasukan. Berita keberangkatan Rasulullah terdengar oleh kaum Quraisy di Mekah. Ternyata ada seorang kaum Muhajirin yang membocorkan keberangkatan umat Muslim. Dialah Hatib bin Abi Balta'ah. Akan tetapi sungguh mulianya sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memaafkan kesalahan Hatib bin Abi Balta'ah. Lagi pula keberadaan kaum Quraisy yang telah mengetahui berita tersebut tidak mempengaruhi apapun. Ribuan umat Muslim terus memasuki kawasan Makkah. Rasulullah membaginya menjadi 4 bagian penjuru: utara, timur, barat, dan selatan. Kaum kafir Quraisy merasa ketakutan. Mereka mengira bahwa Rasulullah dan umatnya akan menyerang mereka. Dalam peristiwa ini, seorang kaum Quraisy bernama Abu Sufyan menyatakan diri masuk agama Islam. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka akan aman. Beliau juga menyampaikan bahwa ini adalah hari perdamaian. Tidak akan ada kekerasan dan pertumpahan darah. Di saat itu pula pintu kota Mekah terbuka kembali untuk umat Islam.
dirinya, juga umatnya. Dan untuk pertama kali Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan di dekat Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong menuju Ka'bah dan menyatakan diri masuk agama Islam dan bersaksi di depan Rasulullah. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Makkah, pembebasan atau kemenangan kota Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa tersebut dalam Quran surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Nah, anak-anak, itu tadi kisah dari perjuangan Rasulullah untuk membebaskan kota Mekah. Pesan yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah tersebut adalah: yang pertama, kebijaksanaan Rasulullah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menepati janji. 3. Mengutamakan diskusi dan kedamaian dalam mengatasi masalah apapun. 4. Tidak ada paksaan dalam beragama. 5. Jiwa pemaaf pada sesama. Anak-anak, sekian dulu ya video kali ini. Nantikan kisah Haji Wada di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.